Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Budi Sejuk Indonesia, khususnya adalah paket 2 ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan laporan neraca ya. Pada pertemuan kali ini khusus saya akan membahas bagaimana cara menyusun laporan arus kas atau cash flow report. Dan metode yang kita gunakan adalah metode langsung ya di sini. Oke, untuk menyusun laporan arus kas, ini kita berarti bicara terkait arus kas ya, keluar masuknya kas. Nah, sumber data yang akan kita gunakan terkait penyusunan laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang berhubungan dengan keluar masuknya kas. Nah, laporan keuangan yang berhubungan dengan keluar masuknya kas adalah yang pertama kita akan telusuri melalui jurnal penerimaan kas atau sumber pertama adalah sumber jurnal penerimaan kas. Kemudian penelusuran yang kedua itu terkait pengeluaran-pengeluaran kas yaitu kita akan telusuri pengeluaran kas melalui jurnal khusus yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Dan yang terakhir terkait pengeluaran kas kita akan telusuri di jurnal khusus yaitu jurnal petty cash ini. Oke, langsung saja untuk mempercepat proses penyusunan laporan arus kas ini bahwa bicara terkait keluar masuknya kas, maka keluar masuknya kas akan terpengaruhi atau ada kemungkinan kas masuk atau kas keluar itu biasanya terjadi karena adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, keluar masuknya kas itu biasanya terpengaruhi atau akan terpengaruh jika ada aktivitas investasi. Dan yang ketiga, keluar masuknya kas itu biasanya terjadi karena adanya aktivitas pendanaan. Nah, masing-masing aktivitas ini ada kemungkinan adanya penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, kita akan coba telusuri yang pertama adalah terkait penerimaan-penerimaan kas. Ya, kita akan telusuri di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, yang pertama di sini kita lihat bahwa yang pertama untuk tanggal 5 ada pelanggan tunai, di sini ada penerimaan kas ya. Karena kita akan menelusuri keluar masuknya kan kas, maka kita akan fokus pada akun cash in bank dan petty cash ya. Jika ada petty cash di sini maka kita akan telusuri juga. Nah, yang pertama di sini ada penerimaan kas tanggal 5 yaitu sumbernya dari penjualan tunai. Nah, karena kita menerima kas dari adanya penjualan tunai, maka adanya kas masuk dari aktivitas penjualan tunai ini otomatis akan masuk pada atau masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional. Sehingga di sini kita akan masukkan sebagai penjualan tunai ya. Lalu kita masukkan nilai penjualan tunainya di sini kita lihat bahwa yang kita terima adalah 22.755.000 rupiah. Maka kita masukkan di kolom pertama di sini adalah 22.755 rupiah. 755.000 rupiah. Oke, yang kedua ada aktivitas penerimaan kas yaitu tanggal 10 ada dari toko Adnan, di mana sumber penerimaan kas ini kalau kita lihat itu adalah dari Kores Febel. Itu artinya kita menerima kas dari adanya pelunasan piutang. Adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang, kita lihat di sini ada tiga aktivitas, yaitu ada penerimaan kas dari toko Adnan, lalu toko Zahra dan toko Zulfa. Karena ada tiga kali kita penerimaan kas yang sumbernya dari penerimaan pelunasan piutang, maka adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang itu akan kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional, yaitu dari adanya penerimaan piutang. Nah, sumber penerimaan piutang di sini ada tiga, yaitu dari toko Adnan, Zahra, dan Sufa. Ini kita jumlahkan semua, 91.020.000, 89.355.000, dan 196.805.000. Ini kita jumlahkan, kemudian kita masukkan di laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, seperti itu. Lalu di sini sudah tidak ada lagi ya berarti adanya penerimaan kas selesai di sini. Sehingga kita akan masuk ke jurnal pengeluaran kas untuk menelusuri kemana saja keluarnya kas. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat, kita fokus di cash in bank ya di sini. Karena kita akan menelusuri keluar masuknya kas, berarti kita akan fokus di akun cash in bank ini. Yang pertama, kita ada pengeluaran kas itu yaitu sebesar 60.606.000 itu di sini dikeluarkan untuk membayar utang dagang non payable. Ya, di sini kepada PT Raska Berkas, Raska Berkah. Adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang ini akan kita masukkan di laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas
operasional, yaitu kita masukkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nah, nilainya kita lihat di sini adalah 60.606.000. Kita masukkan di sini di kolom pertama. Lalu yang kedua, ada pengeluaran kas di sini untuk membayar pinjaman Bank Mandiri. Ya, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 16.500.000. Ini untuk membayar angsuran pokok sebesar 15 juta dan interest expense atau beban bunganya adalah 1.500.000. Nah, 16 juta ini untuk membayar angsuran bank ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Ya, di sini kita akan gunakan keterangannya adalah untuk membayar angsuran Bank Mandiri. Nah, jumlahnya kita masukkan di sini nilainya adalah 16.500.000. Kita masukkan di kolom pertama 16.500.000 seperti ini. Oke, lalu yang kedua, yang ketiga ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan. Yang kita keluarkan di sini adalah 9.900.000 ya, 9.900.000. Maka di sini pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan ini pun akan kita masukkan di laporan urus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional berarti di sini. Ini adalah keterangannya untuk membayar gaji karyawan. Oke, jumlah yang kita keluarkan untuk membayar gaji karyawan, jumlah kasnya adalah 9.900.000. Kita masukkan di sini 9.900.000. Oke, kemudian yang keempat di sini kita mengeluarkan kas ini untuk membayar adanya servis AC atau pembayaran servis AC atau perawatan AC. Nilai yang kita keluarkan cash inbound-nya adalah 1.470.000. Maka ini pun akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk biaya perawatan AC. Nilai yang kita keluarkan tadi adalah 1.470.000. Kita masukkan di sini sebagai nilai untuk pengeluaran kas 1.470.000. Dan yang terakhir kita mengeluarkan kas yaitu 1.600.000 ini untuk mengisi dana kas kecil. Nah, adanya pengisian dana kas kecil ini dianggap bukan sebagai pengeluaran kas karena yang kita keluarkan untuk mengisi kas kecil kita sendiri sehingga tidak dianggap sebagai pengeluaran kas. Sehingga untuk pengisian kembali dana kas kecil ini tidak kita anggap sebagai pengeluaran kas. Berarti di jurnal pengeluaran kas di sini kita hanya melakukan 4 kali aktivitas pengeluaran kas. Yang pertama aktivitas untuk membayar utang dagang. Aktivitas yang kedua kita membayar angsuran bank. Yang ketiga kita membayar gaji karyawan dan yang keempat kita mengeluarkan kas untuk membayar adanya perawatan AC seperti itu ya. Oke, jadi selesai untuk jurnal pengeluaran kas atau penelusuran pengeluaran kas dari jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir kita akan telusuri pengeluaran kas yaitu khususnya adalah kas kecil atau petty cash. Oke, di sini kita lihat bahwa kita mengeluarkan kas yang pertama tanggal 5 itu untuk membayar rekening listrik dan telepon bulan November atau bulan kemarin. Kita mengeluarkan kas untuk membayar utang biaya expendable nilainya 900.000. Nah, pengeluaran kas sebesar 900.000 ini pun akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk pembayaran rekening listrik dan air bulan November. Tadi nilainya adalah 900.000. Kita masukkan di sini nilainya 900.000. Lalu pengeluaran kas yang kedua, petty cash di sini untuk membeli perlengkapan kantor. Nilai yang kita keluarkan adalah 700.000 ya. Nah, adanya pengeluaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor ini pun akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk pembelian perlengkapan kantor. Nilainya tadi adalah 700.000 rupiah. Kita masukkan di sini 700.000 rupiah. Oke. Artinya di sini penelusuran untuk penerimaan kas yang kita telusuri dari jurnal penerimaan kas, kemudian penelusuran atas pengeluaran kas dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment dan petty cash selesai. Setelah selesai, maka jika kita lihat di sini bahwa pengeluaran atau penerimaan kas di sini hanya ada dua aktivitas, yaitu adanya penerimaan dan pengeluaran kas itu dari aktivitas operasional. Untuk aktivitas investasi di sini tidak ada aktivitas, sedangkan aktivitas pendanaan hanya ada pengeluaran kas untuk membayar angsuran Bank Mandiri. Untuk penerimaan kas dari aktivitas pendanaan di sini tidak ada. Baru setelah itu kita akan jumlahkan. Silakan kalian jumlahkan semua total penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional ini ya. Jadi jumlah penerimaan ini kalian kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ini. Setelah kita jumlahkan, maka didapat hasil sebesar
Rp326.359.000. Inilah total arus kas dari aktivitas operasional. Sedangkan untuk total arus kas dari aktivitas investasi di sini kosong karena tidak ada aktivitas penerimaan maupun pengeluaran. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan di sini hanya ada satu aktivitas, yaitu untuk pengeluaran kas membayar Bank Mandiri atau angsuran Bank Mandiri, sehingga otomatis ini akan menjadi jumlah akhir, yaitu sebagai total arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah seluruh total aktivitas kas ini kita dapat, maka kita jumlahkan. Total arus kas aktivitas operasional ini dikurangi dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan. Karena di sini hasil aktivitas pendanaan itu menghasilkan nominal negatif atau minus, maka otomatis total arus kas aktivitas operasional dikurangi dengan aktivitas pendanaan ini. Tetapi apabila aktivitas pendanaan di sini hasilnya positif, maka ya kita jumlahkan, kita tambahkan saja gitu. Ya, karena negatif maka kita kurangkan. Oke, setelah kita kurangkan, total arus kas dari aktivitas pendanaan ini ditambah dengan aktivitas investasi, ditambah dengan aktivitas pendanaan, ya, maka didapat nilai sebesar Rp309.859.000. Inilah kenaikan atau penurunan kas. Karena hasilnya positif, maka ini bisa kita simpulkan sebagai kenaikan kas. Nah, setelah kita dapatkan nilai kenaikan kas pada periode Desember ini, maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian masukkan kas setara kas pada awal periode. Maksudnya adalah silakan masukkan total saldo kas awal, ya. Saldo kas awal periode kita lihat di sini, bisa kalian lihat di trial balance 30 November. Kita lihat di sini untuk total kas atau saldo awal kas, di sini kita jumlahkan total cash in bank dan petty cash, ya. Karena kas kita ada dua, yaitu cash in bank dan petty cash. Maka ini kita jumlahkan, ya, saldo awal cash in bank dan saldo awal petty cash ini kita jumlahkan. Lalu kita masukkan di laporan arus kas sebagai arus kas atau kas setara kas pada awal periode. Nah, nilainya di sini setelah saya jumlahkan untuk kas awal cash in bank dan kas awal petty cash, maka didapat nilai 1.135.960.000. Ini adalah total kas awal periode. Setelah kita dapatkan nilai kas awal periode, maka kita jumlahkan. Kenaikan kas ini ditambahkan dengan saldo awal kas atau total saldo awal kas, yaitu yang terdiri dari cash in bank dan petty cash tadi. Kita jumlahkan, lalu kita letakkan di bawah sebagai kas setara kas pada akhir periode, yaitu nilainya 1.445.819 Nah, untuk mengecek apakah kas setara kas pada akhir periode atau total kas pada akhir periode yang sama dengan yang di laporan arus kas, kita bisa lihat di laporan neraca, ya. Di sini kita lihat di laporan neraca, kita jumlahkan, coba kita jumlahkan total cash in bank ini ditambah petty cash. Kita coba jumlahkan, ya. Sorry. Kita coba jumlahkan di sini total akhir cash in bank atau saldo cash in bank ini ditambah dengan total saldo kas akhir petty cash, maka didapat nilai total saldo cash in bank ditambah dengan total saldo petty cash akhir periode didapat nilai 1.445.819.000. Ini setelah dicek maka terkonfirmasi sama dengan kas setara kas pada akhir periode. Artinya jika kas setara kas pada akhir periode sudah sama nilainya dengan akumulasi saldo cash in bank dan petty cash pada akhir periode, maka penyusunan laporan arus kas ini sudah dianggap benar. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana cara menyusun jurnal penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.